Adel di sini di podcast Visit UMPR. Saya di sini dengan teman saya, pemenang Filmapres 2022. Halo. Semua perkenalan diri langsung ya Adel ya. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Baik William Urba. Biasanya akrab Adel juga, akrab panggilnya Billy. Kebetulan puji Tuhan kemarin menang lomba, bisa dibilang lomba nggak sih? Lomba pemilihan mahasiswa berprestasi baru tingkat Universitas Palangkaraya. Halo Billy. Halo. Apa kabar? Baik. Tuh ketawa sih kamu Del. Bill, ya. Apa aja sih kesibukan atau aktivitas Billy sehari-hari? Kita ngambil ini lagi libur ya. Jadi sebenarnya sibuk bolak-balik Palangka sama kampung aja sih Del sebenarnya. Ya gitu aja. Nikmati libur. Oke, kan kemarin Billy ngikutin Filmapres nih. Pasti masih banyak teman-teman mahasiswa atau mahasiswi sekalian yang belum tahu apa itu Filmapres. Boleh dijelaskan? Ini juga pertama kalinya ya Billy ikut Filmapres. Sebenarnya waktu awal-awal Billy daftar tuh nggak begitu tahu Filmapres itu apaan gitu kan. Dan ikut juga waktu buka itu kita langsung kayak buru-buru mempelajari ini tuh gimana. Nah setelah dipelajari ternyata Filmapres ini tuh kayak ajang apresiasi gitu loh untuk kreativitas, ide gagasan dari mahasiswanya sendiri kayak gitu. Apa sih tujuan Filmapres itu? Nah kalau dari yang Billy bilang tadi, dalam Filmapres itu kan kita kayak ada mempresentasikan kayak ide gagasan kreatif kayak gitu kan. Nah tujuannya itu sendiri ya kayak kita tuh pengen ngumpulin gagasan kreatifnya ini apa aja dan lihat skill mereka gitu kayaknya ya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke, terus kan dengan adanya Filmapres ini, menurut pandangan Billy nih sebagai pemenang Filmapres, apa sih dampaknya bagi mahasiswa atau mahasiswa sekalian? Kalau dampak yang secara dirasain sendiri ya, kalau hasil dari menang Filmapres ini sebenarnya Billy melihat kalau ternyata kita tuh butuh untuk berkompetisi ya Del ya. Terus tuh juga dampaknya sendiri juga menyadari kalau ternyata hal ini tuh perlu diangkat ke depan umum kayak gitu dari gagasan kreatif yang kemarin Billy bikin itu juga. Terus tuh dampaknya juga kita bisa lebih percaya diri karena kan ternyata kita tuh menyadari kita tuh punya skill ya gitu loh. Dan lewat Filmapres ini kita lihat ternyata ada orang-orang juga yang punya skill gitu. Kita pengen berkompetisi gitu. Kemarin waktu Filmapres itu apa-apa aja sih kayak yang perlu ditunjukkan kepada para juri? Apa ya, kalau berdasarkan kriteria penilaiannya juga ya sih Del ya, kita kan ada beberapa kriteria penilaian tuh yang harus ditunjukkan tuh sebenarnya gagasan kreatif itu tadi kan harus bisa dipresentasikan. Terus tuh juga gimana cara kita mempresentasikannya juga kan ada public speakingnya juga tuh yang dijadikan bahan untuk penilaian juga. Terus tuh juga kita juga diharuskan juga paling tidak bisa berbahasa Inggris juga deh. Penting ya bahasa Inggris. Penting ya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Filmapres kemarin yang Billy ikutin itu untuk tingkat universitas kah, wilayah atau nasional? Oh ya, jadi kebetulan kan kemarin tanggal berapa ya caranya? Itu masih tingkat universitas. Jadi kita itu kayak Universitas Muhammadiyah nih, bikin event ini untuk nyari satu orang delegasi, satu atau lebih delegasi kayak gitu. Jadi masih tingkat universitas. Kebetulan baru aja kemarin selesai pengumuman seleksi administrasi tingkat wilayah. Tapi belum ada kabar sih, ini masih belum kita ketahui nanti tingkat wilayahnya itu gimana gitu. Untuk join atau bergabung dalam lomba atau Filmapres ini ada syarat dan ketentuan apa aja nih yang Billy ketahui? Dari yang terakhir ya teman-teman, kan kalau biasanya itu setiap tahun kemungkinan sebenarnya berbeda-beda ya diadakan itu nanti ada mungkin pertambahan atau pengurangan persyaratan. Nah dari persyaratan yang Billy kemarin masukin itu paling tidak kita nggak boleh lebih dari 22 tahun usianya dari 1 Januari kemarin. Kebetulan mentok nih, Billy mentok. Kebetulan pas 22 tahun. Terus harus punya gagasan kreatif. Nah jadi nanti gagasan kreatif ini dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah. Terus juga harus ada capaian unggulan. Kalau boleh tahu nih gagasan kreatif apa yang Billy kembangkan atau Billy sampaikan waktu perlombaan Filmapres kemarin? Ini menarik ya sebenarnya karena gagasan kreatif ini tuh sebenarnya hal yang Billy butuhkan. Jadi gini, ada nggak sih waktu itu di situ? Ada nggak sih? Ya kebetulan saya juga panitianya. Iya oke. Nah jadi kemarin itu Billy pakai topik
namanya itu Konselma UMPR. Jadi itu kepanjangan dari Konseling Mahasiswa UMPR. Nah, Billy itu memperhatikan ternyata banyak orang di luar sana itu yang kayaknya tuh perlu banget untuk diperhatikan kesehatan mentalnya kayak gitu, terutama mahasiswa kan ya. Ada datanya juga yang bilang kalau ternyata kebanyakan mahasiswa itu kan kayak mereka tuh pengennya kalau ada masalah-masalah yang kayak gitu tuh ceritanya tuh ke orang yang kita nggak kenal kayak gitu, atau enggak orang-orang yang bisa mengarahkan kita ke hal yang lebih baik tapi juga tidak mau ngeluarin duit kan ke psikiater. Akhirnya Billy berpikir, oh gimana sih kalau misalnya kita bikin komunitas aja nih namanya Konselma gitu. Nanti yang ada di dalam komunitas ini itu adalah mahasiswa juga yang menolong mahasiswa gitu, jadi sama-sama non profesional konselor nanti menolong orang yang pengen dikonselingkan. Oh, berarti sesama mahasiswa aja? Iya, sesama mahasiswa, tapi kita nggak maksudnya kayak mentang-mentang dia non profesional dia nggak dibimbing, tetap ada juga dibimbing gitu deh. Setelah membuat persiapan karya ilmiah nih, itu prosesnya apa lagi tuh? Kan banyak tuh kemarin saya tahu. Banyak sih adalah selain karya ilmiah. Mental juga disiapin ya teman-teman ya. Soalnya kita waktu setelah presentasi itu kan ternyata ada tanya jawab juga. Nah, dan yang banyak dipersiapkan itu terutama ada juga karya tulis ilmiah itu kan harus runtut ya. Harus dibikin sesuai dengan gimana tata tertib karya tulis ilmiah. Terus kita juga siapin PowerPoint presentasinya juga kayak gitu-gitu. Terus udah kali ya itu, terus capaian unggulannya juga deh harus disiapin juga. Kan pasti setiap lomba pasti ada penilaian kan? Ya. Nah, itu dalam Pilmapres ini penilaiannya tuh dilihat dari segi apa nih Bil, kalau boleh tahu? Oh ya, tadi Billy ada bilang ya kalau misalnya Pilmapres ini tuh ada 3 aspek yang dinilai. Semoga Billy nggak lupa ya. Kalau kemarin itu yang paling besar itu bahasa Inggrisnya 40%, sisanya itu wawasan kewarganegaraan dengan public speakingnya. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Terus kan tadi kata Billy bahasa Inggris itu penting kan dalam Pilmapres. Itu Billy itu tertarik bahasa Inggris dari umur berapa dan bagaimana nih cara Billy untuk belajar bahasa Inggris gitu? Gimana ya ngomongnya, kalau misalnya bahasa Inggris ini kan Billy belajarnya sebenarnya otodidak ya, nggak pernah yang ikut-ikutan les kayak gitu. Mungkin les wajib aja dulu waktu kita masih SMP mau UN kan, nggak ada les bahasa Inggris di sini. Semakin kesini sebenarnya lebih ke brainwashing diri sendiri kayak gitu loh, kayak cuci otak diri sendiri. Jadi beliau tuh mencoba untuk belajar bahasa Inggris itu dengan menikmati hal-hal yang berbau bahasa Inggris kayak gitu. Kayak kita tahu ibu nggak dia? Tahu kok, tapi jadi tahu yang tahu. Ini biasa nonton kayak anime, animasi atau film-film kayak gitu kan kita pakai subtitle bahasa Inggris kayak gitu, terus dengerin lagu-lagu bahasa Inggris kayak gitu, terus konsumsi konten-konten yang ada di medsos juga dipakein bahasa Inggris kayak gitu. Kan Billy udah lolos nih jadi pemenang pertama dari tingkat universitas nih. Ya. Apakah ada lanjut babak selanjutnya kayak tingkat nasional atau wilayah gitu? Ada deh. Sebenarnya agak deg-degan ya mau kelanjutannya nih mau kayak gimana kayak gitu kan. Karena sudah selesai administrasi tingkat wilayah kemarin. Mungkin juga kita akan ada presentasi lagi ke wilayah Dikti. Kan kebetulan Muhammadiyah Palangkaraya ini kan di Dikti 11 ya. Nanti kita akan menghadapi lagi teman-teman yang satu wilayah Dikti dengan kita yang anak-anak Kalimantan juga gitu. Cuman masih tanda tanya gimana sistemnya nanti, ya mungkin bisa diupdate lah nantinya. Kan Billy udah dalam tahap administrasi nih ya. Nah, persiapan kemarin dilakukan apa aja sih kalau boleh teman-teman tahu? Untuk administrasinya ya? Hektik sih sebenarnya. Waktu itu kita diminta untuk bikin video presentasi, terus lumayan ketat juga gimana video presentasi ini harus pakai full English, terus tidak boleh ada cut-cutan gitu kan, satu kali tag langsung selesai kayak gitu. Terus kita juga akan mengisi di websitenya itu kan ada nih website kalau nggak salah namanya Puspresnas. Jadi di website itu kita akan ngisi yang kemarin udah kita pakai untuk di tingkat universitas.
Jadi nanti kita naruh di situ karya ilmiah kita taruh situ, capaian unggulan kita, prestasi-prestasi kita taruh situ. Terus juga persiapan juga update nilai gitu-gitu. Kemudian ya pokoknya melengkapi semua data yang ada di situ dulu. Billy kan ikut Filmapres nih. Keuntungannya bagi Billy sendiri tuh apa sih untuk ikut dalam Apa ya keuntungannya? Sebenarnya menurut Billy nih ya, keuntungannya ke depannya tuh orang kalau ngelihat Billy akan termotivasi kali ya ikut Filmapres, karena Billy yang begini bentuknya ya bisa menang nih teman-teman. Jadi Billy rasa sebenarnya banyak orang-orang di Universitas Palangkaraya ini tuh yang sebenarnya punya lebih besar lagi skillnya yang lebih baik sebenarnya dari Billy. Jadi ketika orang tuh tahu Billy tuh menang, semoga kedepannya jadi motivasi gitu loh buat teman-teman yang lain. Jadi itu Billy jadi keuntungan untuk Billy diri sendiri kayak gitu loh. Terus juga selain itu juga kan nambah sertifikat, nambah keaktifan gitu. Oke. Kan pasti setiap mengikuti lomba atau apapun kan, kita pasti punya alasan Billy kenapa mengikuti Filmapres itu. Ini diceritain jujur apa Iya, enggak sih? jujur, harus jujur sih. Sebenarnya ya teman-teman, waktu itu tuh kan kakaknya Billy tuh jadi panitia. Terus kita Hamin 7 lah ya, sebelum penutupan itu kakaknya Billy tuh kayaknya kamu cocok ikut aja kan, kamu bisa penilaiannya bahasa Inggrisnya kan lumayan bagus aja gitu. Terus aku mikir, ide apa, kan harus ada gagasan kreatifnya, aku nggak tahu ide apaan kayak gitu kan. Terus kayak ya udah ikutin aja, coba dipikirin kayak gitu kan. Tahu-taunya Hamin 4 ini udah mau tutup Hana katanya kayak gitu kan. Terus kayak jadi itu sebenarnya yang merasa aktif harus ikut itu adalah si kakaknya si Billy ini. Dia maksa Billy untuk ikut kayak gitu. Dan karena memenuhi kemauan dia ya, Billy merasa dia aja ngelihatnya mampu Billy-nya, jadi ya sudahlah kita coba untuk daftar kayak gitu. Cuman lebih daripada itu sih pengen berusaha aktif juga sih. Kehektikan apa sih yang Billy rasakan? Kan pengumumannya Filmapres itu Hamin berapa sebelum ditutup kan. Nah itu pasti capek, mana itu kan kemarin sambil kuliah tuh. Iya. Nah, terus mau dekat UAS juga nih. Nggak tahu ya, Adel. Nah, kan kita sama gitu kan. Iya. Itu gimana sih Billy untuk mengerjakan karya ilmiah? Seingat saya ada karya ilmiah, PPT segala lain-lain itu. Iya. Gimana ya? Sebenarnya itu juga agak udah mepet banget juga, cuman karena Billy merasa gagasan kreatif ini kalau nggak dikompetisikan nanti dia nggak jadi apa-apa kan. Udah terlanjur nih, udah kebikin kerangkanya, jadi mau tidak mau selesai walaupun mepet kayak gitu. Jadi itu sampai begadang juga sebenarnya ngerjainnya. Pas malam itu sekitar 2 harian itu kan kita kerjain banget dari kerangkanya sampai isi-isinya, terus kita nyusun PowerPoint-nya juga, mikirin nanti presentasinya gimana, bahkan waktu pengundian aja tuh masih mikir nih presentasinya gimana kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya hektiknya kita ngejar waktu ya. Begitu teman-teman. Oh ya. Oke, makasih Billy. Iya, makasih juga Adel. Sebelum podcast ini ditutup nih, apa sih pesan yang Billy mau sampaikan kepada teman-teman mahasiswa semua agar mengikuti Filmapres ini? Kan banyak yang belum tahu, kan kemarin waktu Billy mengikuti Filmapres itu kan sedikit nih masih pesertanya, bisa dihitung dengan jari supaya memotivasi teman-teman sekalian biar mengikuti dan semakin banyak yang ikut dan bersaingnya semakin ketat lagi. Gimana sih? Ini berlaku untuk semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah, tapi terutama juga di FISIP ya. Menurut Billy kayak gini, sebenarnya Billy menyadari lingkungan Billy ini penuh dengan orang-orang keren yang sebenarnya tuh banyak lebih bisa daripada Billy kayak gitu loh. Cuman mereka tuh kayak merasa mungkin kekurangan motivasi untuk berkompetisi kayak gitu loh. Jadi harapannya Billy ke depan jangan menunda peluang gitu loh. Kayak bersyukurnya sih Billy punya kakak ya yang merasa kayak Billy tuh bisa untuk ikut ini kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang tidak punya orang yang mensupport, paling tidak untuk bisa mensupport diri sendiri lah kayak gitu. Ikuti ajang-ajang yang bisa bantu untuk meningkatkan skill kita kayak gitu, untuk bikin kita terlihat aktif di kampus. Karena kan kita kan nggak mau ya kayak cuman kuliah doang kayak gitu kan, nggak coba-coba ikut kompetisi, nggak coba-coba ikut organisasi. Jadi maunya Billy itu terutama juga buat anak-anak baru ya kan, kita udah penerimaan mahasiswa baru gak sih? Mencoba lah ya untuk melihat
sebenarnya banyak kok peluang di kampus kita ini gede, mereka menyediakan banyak peluang, tinggal kita aja yang mengambil. Hampir Udah kelupaan. keren banget nih ngomong. Boleh nggak sih nanya satu lagi? Apa. Oke. Kan setiap perlombaan ini pasti kita gugup nih Iya. kan, pasti ya gitulah pokoknya takut kan. Bagaimana sih Billy mengatasinya kan waktu saat perlombaan itu di hadapan semua para penonton, peserta lain dan dewan juri gitu? Sebenarnya itu gugup wajar. Billy pun waktu udah di representasi pun itu masih gugup, masih keringat jagung ya teman-teman ya. Cuman masalahnya lagi adalah apa yang kamu presentasikan itu harus benar-benar kamu bikin sendiri. Apa yang kamu pengen omongin itu benar-benar udah ada di otak gitu loh. Jadi mau segimanapun kamu gugup, kamu nggak akan rusak apa yang akan kamu presentasikan gitu. Terus juga walaupun kamu mengerti apa yang kamu presentasikan, siapkan juga alur poin-poinnya kayak gitu. Segugup apapun kamu, kalau kamu pegang note, nah, abis ini aku presentasi ini nih, abis ini aku ngomong ini kayak gitu, itu pasti akan tertata walaupun kita ngomongnya juga terkadang kelihatan gugup atau keringetan gitu. Yang penting lebih ke persiapan diri yang matang. Terima kasih Billy. Ya, Dek. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.